Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang selalu saya banggakan teman-teman seluruh mahasiswa UNDI, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi bisnis digital yang berhadir dalam perkuliahan perdana manajemen sumber daya manusia. Tentu rasa syukur yang tak bosan-bosannya kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Selawat beriringkan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya dengan Irfan Hidayat Hasibuan selaku dosen pengampuh manajemen sumber daya manusia. Nah, tentu dalam manajemen sumber daya manusia ini banyak sekali hal-hal yang akan kita bahas yang berhubungan dengan bagaimana cara mengelola sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi, yang dimiliki suatu perusahaan. Nah, adapun perkuliahan hari ini adalah perkuliahan perdana yang akan kita tempuh selama 14 kali pertemuan dalam semester ini. Tentu banyak sekali hal-hal yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini, terutama adalah norma-norma ataupun aturan-aturan yang sama-sama kita sepakatin sebagai aturan yang harus sama-sama kita jalankan, baik itu saya sendiri sebagai dosen di mata kuliah ini maupun teman-teman sebagai mahasiswa. Tentu baik itu mahasiswa maupun dosen adalah memiliki kewajiban dalam perkuliahan sampai 14 pertemuan yang akan datang. Teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut, tentu di sini saya terlebih dahulu memperkenalkan tentang diri saya. Saya seperti tadi yang saya sampaikan dengan Irfan Hidayat Hasibuan yang saat ini berdomisili di Kabupaten Bogor. Nah, tentu karena di sini ada Hasibuan, tentu teman-teman saya yakin sudah paham, sudah tahu saya ini berasal dari daerah mana. Pendidikan saya pun dari SD sampai SMK saya selesaikan di salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Utara, yaitu Labuhan Batu. Nah, adapun S1 saya melanjutkan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang saat ini adalah ITB Ahmad Dahlan.
kebetulan program studi yang saya ambil di saat itu adalah manajemen keuangan dan perbankan. Nah, adapun S2-nya saya selesaikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi Magister Manajemen dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Dan saat ini pun saya sama seperti teman-teman sebagai mahasiswa di program doktor ilmu manajemen di FEB UMJ, dan saat ini saya sebagai mahasiswa semester 4 dan tentu sama seperti teman-teman berjuang untuk menyelesaikan pendidikan tersebut. Nah, adapun profesi saya sebagai praktisi, kebetulan saya diamanahkan untuk memimpin suatu departemen di salah satu perusahaan distributor alat-alat industri yang berlokasi di Jakarta Selatan. Dan saat ini pun saya sebagai dosen tetap di Universitas Dharma Indonesia ini, dan di semester ini saya diamanahkan sebagai dosen pengampu di manajemen sumber daya manusia. Karena kebetulan konsentrasi saya baik di S2 maupun di S3 adalah mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Adapun karya ilmiah, sampai saat ini saya telah menulis beberapa buku, setidaknya ada 5 buku yang ber-ISBN dan haki, dan juga jurnal-jurnal, 1 jurnal Scopus dan 2 jurnal Copernicus dan beberapa jurnal-jurnal nasional. Teman-teman, adapun output pertemuan dalam perkuliahan manajemen sumber daya manusia ini adalah tentu bagaimana mahasiswa memahami kontrak perkuliahan yang nanti akan kita bahas, beberapa kewajiban-kewajiban yang harus sama-sama kita penuhi, baik itu sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa. Dan tentu karena ini adalah pertemuan perdana, tentu yang kita bahas di sini adalah dasar-dasar dari manajemen sumber daya manusia tersebut. Dan kebetulan di sini adalah bisnis digital. Tentu MSDM di sini adalah yang berbasis digital. Nanti akan sedikit kita bahas apa sih perbedaan MSDM digital dengan MSDM konvensional maupun yang tradisional. Nah, teman-teman, adapun kontrak perkuliahan kita dalam manajemen sumber daya manusia ini ada setidaknya beberapa ketentuan-ketentuan yang harus sama-sama kita penuhi. Tentu perkuliahan ini saya sebagai dosen memiliki kewajiban untuk menyampaikan materi-materi perkuliahan, yaitu sesuai dengan RPS ataupun silabus yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, tentu metode pembelajarannya adalah berbentuk diskusi. Ada namanya kolaboratif learning, yaitu nanti ada tugas-tugas kelompok sebagai bagian dari tugas perkuliahan ini. Dan tentu nanti akan kita bentuk kelompok-kelompok, tujuannya adalah sebagai kelompok diskusi, karena biar bagaimanapun dalam metode perkuliahan setidaknya ada 3 metode
yang kita lakukan, yang pertama adalah penyampaian materi dari dosen, yang kedua diskusi-diskusi di kelas ataupun diskusi-diskusi kelompok. Nah, kemudian juga tentu saya berharap teman-teman banyak-banyak membaca buku. Nanti akan saya sampaikan buku-buku apa saja yang menjadi referensi dalam perkuliahan ini. Nah, adapun materi ataupun pembobotan penilaian dalam perkuliahan ini, yang pertama dari kehadiran ini minimal 75%, dan bobotnya juga ini sangat tinggi, yaitu 50%, yang mana ini sedikit berbeda dengan kampus-kampus yang lain, tapi setidaknya di sini adalah bagaimana yang diutamakan teman-teman bisa menghadiri perkuliahan ini. Karena pada intinya yang tidak mengikuti perkuliahan itu dianggap bahwa tidak serius mengikuti ataupun mempelajari manajemen sumber daya manusia ini. Nah, kemudian nanti akan ada namanya tugas kelompok. Dari tugas kelompok ini bobotnya adalah 10%, dan tentu nanti akan ada namanya ujian tengah semester dan bobotnya ini 15%, yang mana dengan kurikulum yang ada di Undi ini saat ini bahwa ujian tengah semester itu nanti akan diganti dengan namanya tugas-tugas individu, dan tentu ada ujian akhir semester, dan ini bobotnya sangat tinggi, lumayan tinggi, 25%. Nah, teman-teman, saya sampaikan bahwa dalam perkuliahan ini yang saya utamakan adalah kehadiran teman-teman di setiap pertemuan-pertemuannya. Itu yang paling utama. Apabila teman-teman setidaknya hadir 75% ataupun sekitar 10 kali dalam pertemuan ini, saya bisa pastikan teman-teman akan lulus dalam perkuliahan ini. Tapi yang saya harapkan bahwa teman-teman bukan hanya sekedar lulus dalam perkuliahan, tapi bagaimana mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan, sehingga ilmu inilah yang bisa dibawa teman-teman ketika nanti masuk di dunia kerja. Karena inti utama ataupun kesuksesan dosen dianggap sukses memberikan perkuliahan kepada mahasiswa ketika mahasiswa bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan wawasan dari setiap perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, tentu kita harus memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai bagian dari fungsi manajemen, yaitu bagaimana cara mengelola sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi, yang dimiliki suatu perusahaan. Nah, tentu dalam hal ini yang dikelola adalah setidaknya beberapa fungsi-fungsi manajemen yang tidak bisa dilepaskan dari MSDM ini. Salah satu adalah, yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Nah, nanti juga ada yang namanya sebagai fungsi manajemen tersebut adalah bagaimana melakukan rekrutmen, bagaimana melakukan pelatihan-pelatihan kepada karyawan-karyawan yang dimiliki, bagaimana memberikan penilaian ataupun evaluasi kepada karyawan yang dimiliki. Juga tentu di sini adalah bagaimana memberikan penggajian ataupun upah kepada karyawan
tentu ini disesuaikan dengan skill ataupun kinerja karyawan tersebut. Dan yang terakhir tentu adalah berhubungan dengan bagaimana cara memelihara, mengelola karyawan tersebut sehingga karyawan tersebut merasa puas atas kinerjanya di perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini bahwa pengertian manajemen sumber daya manusia itu adalah suatu bagian dari proses perencanaan, bagian dari proses pengorganisasian, bagian dari proses bagaimana mengarahkan sumber daya manusia yang dimiliki, dan juga pengendalian, pengadaan, dan di sini ada yang namanya pengembangan, dan melakukan integritas, pemeliharaan, dan ketika karyawan keluar ataupun melakukan pemutusan hubungan kerja, untuk tentu ini adalah semua tujuannya adalah untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun tujuan organisasi perusahaan tersebut. Nah, sehingga dari definisi tersebut kita ambil suatu kesimpulan bahwa tujuan dari MSDM ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki orang-orang yang tepat di tempat yang tepat dan tentu di waktu yang tepat. Sehingga dalam paradigma lama bahwa karyawan itu adalah dianggap sebagai biaya. Dalam arti hal ini setiap dana yang dikeluarkan ataupun upah yang diberikan kepada karyawan itu adalah dianggap sebagai biaya, dianggap sebagai sesuatu yang tentu menjadi beban di perusahaan tersebut. Tapi berbeda di zaman era konvensional bahkan digital, bahwa karyawan yang ada di organisasi, di perusahaan itu adalah sebagai bagian dari investasi, sehingga yang namanya investasi harus dikelola dengan baik agar nilai investasinya semakin tinggi. Nah, disinilah kita membutuhkan yang namanya pemeliharaan, yang namanya memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan yang dimiliki. Tujuannya adalah agar nilai investasi yang dimiliki tersebut nilainya semakin meningkat. Nah, teman-teman, sehingga dalam hal ini kenapa MSDM penting dalam suatu organisasi? Yang pertama bahwa MSDM adalah bagaimana menyelaraskan visi misi organisasi dengan sumber daya manusia yang dimiliki. Kemudian ada namanya peningkatan kompetensi dan kapasitas kerja. Jadi bagaimana seorang karyawan ataupun SDM bisa kita tingkatkan kompetensi yang dimilikinya. Dan tentu di sini juga bagaimana caranya menciptakan kepuasan kepada karyawan-karyawan yang dimiliki, yang pada akhirnya adalah meningkatkan loyalitas karyawan tersebut terhadap organisasi. Nah, dalam manajemen kerja yang terukur pengelolaannya ini disebut dengan hubungan industri ataupun hubungan antara perusahaan dengan individu-individu karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, tentu ini semua berdasarkan perundang-undangan ataupun regulasi yang ada di perusahaan tersebut dan undang-undang ketenaga kerjaan yang ada di negara kita. Karena negara kita adalah negara hukum, maka kita pun
wajib patuh terhadap perundang-undangan yang ada di negara kita ini. Nah, sehingga tadi dari definisi manajemen sumber daya manusia itu, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa setidaknya ada beberapa fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia tersebut. Fungsi yang pertama adalah sebagai perencanaan. Bagaimana merencanakan, menentukan program-program SDM yang akan membantu tercapainya tujuan suatu organisasi, tujuan suatu perusahaan. Tentu tujuan itu adalah ditetapkan di awal, yaitu yang namanya dengan visi misi perusahaan. Nah, juga fungsinya ada namanya pengorganisasian. Bagaimana cara mengorganisasi, bagaimana cara mengelola, bagaimana cara merancang struktur hubungan antara karyawan yang dimiliki dengan perusahaan. Baik itu pekerjaan, baik itu faktor-faktor fisik, sehingga kerjasama tersebut bisa berjalan dengan efektif. Nah, tentu ada juga yang namanya pengarahan, bagaimana seorang manajemen mampu mengarahkan sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dan juga tentu adalah ada yang namanya pengendalian. Bagaimana seorang manajemen dapat mengendalikan sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki suatu perusahaan. Nah, tentu di sini nanti akan kita membahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya adalah seperti motivasi-motivasi yang diberikan, bagaimana kita memberikan pelatihan-pelatihan. Tujuannya adalah agar si karyawan memiliki rasa kepuasan terhadap hasil kinerjanya, yang pada akhirnya adalah tentu meningkatkan loyalitas si karyawan tersebut di perusahaan. Nah, sehingga dari fungsi-fungsi maupun definisi-definisi sumber daya manusia tersebut, di sini kita lihat setidaknya ada beberapa yang menjadi dasar dari manajemen sumber daya manusia tersebut. Yang pertama adalah perencanaan, SDM, yaitu ini berhubungan dengan pengadaan karyawan. Ada yang namanya rekrutmen, ada yang namanya seleksi. Tentu dalam pengadaan karyawan ini yang pertama adalah bagaimana melakukan analisa pekerjaan, apa yang perlu dikerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya, skill apa yang perlu dimiliki seorang karyawan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ataupun berapa karyawan yang dibutuhkan. Ketika kita membangun suatu bangunan, sebelum bangunan tersebut dilakukan proses pengerjaan, tentu kita harus analisa dulu. Berapa karyawan yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga bisa selesai tepat waktu. Skill-skill apa yang dimiliki agar bisa dikerjakan dengan baik. Kalau saja kita hanya merekrut karyawan yang hanya mampu memiliki skill pemasangan tembok, otomatis ketika nanti pada saat pemasangan atap, pemasangan plafon, ataupun pemasangan lantai, terus ini nanti akan muncul masalah-masalah baru karena tidak memiliki skill untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sehingga dalam hal inilah perlu namanya analisa pekerjaan. Perlu namanya analisa skill yang dimiliki karyawan untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Nah, tentu juga dalam hal ini
ada namanya pengembangan SDM. Dalam pengembangan SDM ini, kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi suatu kewajiban, yang menjadi wewenangnya, ataupun diberikan suatu pengembangan-pengembangan apabila suatu saat menduduki jabatan-jabatan tertentu, sehingga si karyawan bisa kita pastikan memiliki kualifikasi menduduki jabatan-jabatan tersebut. Dan tentu ada yang namanya manajemen kerja, bagaimana kita mengelola pekerjaan, mulai dari pekerjaan awal sampai pekerjaan tersebut selesai. Mulai dari melakukan pemesanan ataupun produksi barang, sampai barang tersebut sampai di gudang, dan melakukan pemeliharaan di gudang, dan ketika barang tersebut dipesan oleh customer dan memastikan barang tersebut bisa sampai ke tangan customer dengan kondisi baik. Nah, ini adalah bagian dari manajemen pekerjaan tersebut. Nah, tentu juga bahwa tujuan utama bekerja di suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan namanya imbalan, untuk mendapatkan namanya kompensasi. Tentu ini adalah untuk kebutuhan si karyawan tersebut. Maka di sini pun seorang MSDM harus mampu menganalisa, harus mampu mengukur kompensasi yang diberikan, imbalan yang diberikan dengan tenaga yang diberikan terhadap perusahaan. Tentu dalam hal ini, semakin baik skillnya ataupun semakin tinggi load pekerjaannya, maka seugianya kompensasi yang diberikan pun akan semakin tinggi. Dan kemudian nanti juga akan ada pembahasan-pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan bagaimana cara mengelola karyawan, sehingga karyawan tersebut memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Kenapa kita membutuhkan seorang karyawan yang loyal? Karena banyak sekali riset-riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti-peneliti bahwa semakin tinggi loyalitas seorang karyawan terhadap perusahaan, maka kinerjanya pun akan semakin meningkat. Maka dalam hal ini, apabila kita menginginkan kinerja seorang karyawan yang memenuhi kebutuhan kita, maka loyalitasnya pun harus kita jaga. Nah, teman-teman, dalam perencanaan pekerjaan ini, di sini adalah yang berhubungan dengan bagaimana kita mendesain suatu pekerjaan. Kita menganalisa kebutuhan tenaga kerja, yaitu proses yang sistematik untuk menentukan tugas-tugas, tanggung jawab, kualifikasi yang diperlukan untuk suatu posisi agar selaras dengan yang namanya tujuan organisasi. Nah, di sini ada namanya menentukan tugas, menentukan analisa kebutuhan. Tentu di sini analisa kebutuhan tenaga kerja, kualifikasi yang dimiliki, skill apa yang dimiliki. Nah, tentu ini semua harus selaras dengan tujuan organisasi. Yang kita butuhkan adalah seorang tenaga penjual ataupun seorang sales, maka seugianya kita merekrut karyawan yang memiliki kualifikasi ataupun memiliki skill yang mampu melakukan penjualan. Nah, ketika kita merekrut karyawan yang tidak sesuai dengan kualifikasinya, maka tentu ini akan tidak sejalan dengan tujuan perusahaan tersebut. Nah, ketika kita merekrut seorang sales, tapi yang kita rekrut adalah tenaga yang memahami skill yang berhubungan dengan keuangan, maka kecil kemungkinan orang tersebut mampu melakukan penjualan-penjualan. Nah, ini adalah tujuan daripada perencanaan pekerjaan tersebut.
agar kualifikasi yang dimiliki sesuai dengan tujuan ataupun jabatan-jabatan yang didudukinya. Walaupun pada akhir-akhir ini sering kita menemukan ketika seorang yang memiliki kualifikasi yang berbeda dengan jabatan yang didudukinya. Nah, pada akhirnya walaupun ini adalah masih bisa dilakukan, tapi setidaknya dalam hal ini kita harus memberikan pelatihan-pelatihan yang ekstra agar si karyawan benar-benar memahami job desk yang dimilikinya. Nah, kemudian mengapa perencanaan pekerjaan ini menjadi suatu penting dalam suatu perusahaan? Yaitu yang pertama tujuannya adalah untuk menghindari tumpang tindih. Jangan sampai kita menempatkan 2 orang ataupun lebih di suatu jabatan yang mana seharusnya yang dibutuhkan adalah 1 orang ataupun 2 orang, justru kita tempatkan 5 orang di posisi tersebut. Yang pada akhirnya di sini adalah terjadi suatu pemborosan. Sehingga dalam hal ini tentu berhubungan dengan yang namanya efisiensi biaya. Bagaimana biaya tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, ketika kita mempekerjakan pekerja terlalu banyak, tentu di sini akan terjadi biaya yang tinggi. Nah, kemudian ada yang namanya dasar-dasar rekrutmen. Bagaimana kita melakukan rekrutmen tersebut, cara menseleksinya, bagaimana kita membuat suatu iklan untuk memberikan penawaran untuk melamar di posisi-posisi yang telah kita tentukan. Dan juga dalam hal ini harus terencana, XR harus memiliki kandidat-kandidat, bagaimana cara menemukan kandidat-kandidat yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kemudian ada namanya evaluasi, yaitu memberikan standar tujuan saat memberikan penilaian kinerja dan bonus. Tentu setelah kita memberikan suatu tanggung jawab kepada karyawan ataupun seseorang, tentu dalam hal ini kita perlu melakukan evaluasi. Tujuannya apa? Adalah untuk memastikan bahwa kinerjanya adalah sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, teman-teman, dalam analisa pekerjaan ini adalah merupakan suatu fondasi yang menyeluruh, yaitu dengan mengumpulkan data-data, kemudian memahami apa yang sebenarnya dilakukan dalam suatu posisi ataupun output. Ini dalam hal ini outputnya berupa deskripsi pekerjaan. Tentu dalam hal ini ada namanya tugas-tugas, kemudian kewajibannya apa, tanggung jawabnya seperti apa, kemudian kondisi pekerjaannya. Nah, kemudian tentu spesifikasi pekerjaannya ataupun job desk-nya pun dalam hal ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Dalam hal ini tentu berhubungan dengan skill yang dimiliki. Harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Pendidikannya apa, keahliannya apa, kemudian dari segi pengalaman. Dan juga attitude. Karena dalam hal ini, attitude adalah dalam XR akhir-akhir ini menjadi suatu yang sangat penting. Skill yang kita miliki, keahlian yang kita miliki, kalau tidak memiliki attitude yang baik, maka skill tersebut pun tidak ada manfaatnya. Maka dalam hal ini, attitude itu menjadi suatu yang paling utama yang dilihat oleh seorang perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan ataupun orang-orang yang mengambil keputusan di perusahaan tersebut. Nah, kemudian dari desain pekerjaan yaitu adalah fokus bagaimana cara mengatur tugas-tugas agar efektif dan efisien bagi organisasi. Namun tentu di sini harus melihat
bagaimana cara memberikan motivasi kepada karyawan. Nah, dalam hal ini tentu memberikan motivasi tersebut adalah berupa pendekatan-pendekatan seperti penyederhanaan kerja, rotasi pekerjaan, kemudian ada namanya pengayaan pekerjaan ataupun memilih pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi ataupun skill yang dimiliki oleh karyawan. Nah, kemudian ada yang namanya perluasan pekerjaan. Nah, kemudian perencanaan sumber daya manusia dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa itu adalah bagian dari bagaimana cara untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan. Nah, tentu dalam hal ini yang dilakukan adalah estimasi kebutuhan, memprediksi berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Tentu ini adalah berdasarkan target-target dari perusahaan tersebut. Kemudian ada namanya analisis penawaran, yaitu kita melakukan pengecekan apakah kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari karyawan internal maupun ataupun dari karyawan eksternal. Artinya dari sini ada kadang-kala jabatan-jabatan tersebut bisa kita ambil dari internal karyawan yang dimiliki saat ini. Nah, apabila kita tidak menemukan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi di internal, maka dalam hal inilah kita perlu melakukan namanya rekrutmen dari luar perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, barangkali itulah sedikit penjelasan di awal pertemuan perkuliahan kita ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini teman-teman dapat memahami tentang tujuan ataupun definisi dari manajemen sumber daya manusia tersebut. Karena manajemen sumber daya manusia ini adalah bagian dari mata kuliah wajib, khususnya Fakultas Ekonomi. Karena manajemen sumber daya manusia ini tentu akan bermanfaat apakah kita sebagai stakeholder yang ada di perusahaan ataupun ketika kita menjadi seorang business owner. Ini adalah merupakan suatu skill yang sangat dibutuhkan bagaimana kita mampu mengelola tenaga kerja ataupun karyawan-karyawan yang dimiliki. Ketika kita sebagai business owner, tentu kita harus mampu mengelola karyawan-karyawan yang kita miliki tersebut. Nah, demikianlah yang saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Semoga teman-teman serius ataupun antusias mengikuti perkuliahan ini, karena biar bagaimanapun perkuliahan ini adalah sebagai modal teman-teman ketika nanti terjun di dunia pekerjaan atau di dunia kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.